Tan suci. Negara ada apa, bro? Bagong, ada apa, bro? Shalom semuanya. Shalom para hadirin. Perkenalkan, nama saya Petro. Saya dulu pernah ngabdi di sini. Nama saya Gareng. Nama saya Bagong, atau kalau di Banyumas namanya Bawon. Kang Gareng, kok datangmu kelihatan cemberut, mukamu layu. Ada apa tuh, Kang? Bagaimana nggak layu, bro? Saya mikir anak saya ini udah susah amat diatur. Dan diatur bagaimana? Suruh sekolah susah, dibangunin susah. Nah, kamu kok ada problem apa? Kok kamu juga kelihatan sedih, susah? Saya kejiret pinjol, bro. Pinjol? Iya, yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya itu. Ya, kamu tuh tidak hati-hati, maka kejiret pinjol itu agak susah. Nah, ini anak saya tiap hari main game aja, main HP game, sampai saya suruh belajar susah, saya suruh bangun susah, apalagi saya suruh pergi ke gereja, alasannya yang ngantuk yang hujan yang males Jadi saya nanti bagaimana terus hidup saya ini sengsara. Nah, kamu itu dibilangin supaya mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tidak ada jawaban, bro. Saya juga minta Tuhan memberi rezeki, susah banget. Kerja di PHK, kerja di percetakan di PHK, karena sekarang serba online. Ya, cari kerjaan yang bisa berlanjut terus. Ya, percetakan surat kabar sekarang kalah dengan online. Ya, ujianmu apa? Saya suruh kerja apa? Keahlian saya cuma di percetakan. Ya, melamar di percetakan bata. Kalau percetakan bata nggak ada online ya, bro, karena harus berkarya, bekerja langsung orangnya. Ya, kalau nggak melamar di bengkel, sekarang serba online. Gojek, GoFood. Nah, kalau melamar di tambahan disingkat apa, bro? Goga. Nah, sekarang begini, kita punya Tuhan, kita berharap pada Tuhan supaya hidup kita bisa terlepas dari jerat kesusahan, kesulitan. Apa yang begitu ya, bro? Apa yang begitu ya, bro? Iya, maka kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang peduli. Ya sudah, kalau begitu, bro, aku tak mengikuti perintah nasihatmu. Kita mau ngurusin anak, mohon berdoa pada Tuhan supaya kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Ya sudah, kalau begitu, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa terlepas dari kesusahan.
Sabar dulu ya bro, operatornya nilai jadi dalam ya agak sulit. Sudah kita menuju ke gereja, kita dengarkan cerita nakal yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Ayo bro. Ini kalau nggak salah ini malaikat Mikael, penghulunya malaikat ini. Betul. Setan iblis, kamu anak buahnya Lucifer, penghulunya setan. Mau kemana kamu, Mikael? Aku mau membantu malaikat Gabriel itu memberitakan kabar kesukaran bagi umat manusia. Tidak bisa, kamu harus balik bahwa dunia sudah dikuasai oleh Lucifer, oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tidak bisa. Kami harus meneruskan perjalanan memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa. Bagaimana dibaca oleh Ibu Guru tadi, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Itu janji palsu oleh Tuhan. Tidak bisa, kamu harus balik. Diabolos, roh penghibur, roh pendusta, kamu yang harus balik. Tidak bisa. Kita tunggu musiknya belum ketemu malaikat.
di padang Efrata terdapat beberapa gembala yang menggembalakan dombanya. Bagaimana, saudara? Gembala kita gemuk-gemuk gak? Ya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang. Kita harus berhati-hati supaya gembala kita tidak diserbu oleh serigala atau hewan-hewan liar. Lalu sampai kapan kita akan menjadi gembala saja? Karena gembala adalah orang yang dipandang sebelah mata, kakak. Tidak apa-apa, memang profesi kita sebagai gembala, kita harus syukuri. Jangan mengeluh. Iya, kakak. Saya juga sudah bersyukur sebagai gembala, karena yang kita pelihara setiap hari adalah hewan yang mudah dikendalikan. Ya tidak begitu. Kita harus punya cita-cita. Cita-cita apa? Orang kita sebagai orang yang sederhana. Pada saat para gembala bercerita satu sama lain, katalah malaikat Gabriel, berkilau-kilau. Siapa? Tuhan. Akulah Gabriel yang memberitakan kesukaan besar bagimu, bahwa pada hari ini sudah lahir sang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Maka dari itu kamu harus pergi ke Bethlehem menjumpai sosok bayi yang baru lahir, yang akan menjadi manusia besar, yang akan menyelamatkan manusia berdosa. Dan saya belum tahu tempatnya bagaimana. Kamu mengikuti arah ke Bethlehem, nanti akan dikasih petunjuk oleh Tuhan. Maka ikutilah, datanglah ke Bethlehem. Kamu akan bertemu dengan bayi kecil yang akan menjadi manusia besar yang hebat, yang akan menebus dosa manusia. Oh iya, malaikat, terima kasih, saya akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita berangkat ke Bethlehem untuk menjumpai Sang Mesias.
tetapi dia merasa masih harus mempertahankan. Dan datanglah seorang malaikat Tuhan. Sosok yang bercahaya menjumpai saya, siapa Tuhan? Akulah Gabriel. Aku membawa berita sukacita besar bagi kamu. Maria, kamu adalah manusia yang berkenan kepada Allah, maka Allah akan memakai kamu sebagai jalan lahirnya Sang Mesias. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kau namai Yesus yang akan menjadi pusat. Bagaimana mungkin saya belum berkeluarga, saya masih bertunangan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka lakukanlah dengan sukacita, Maria. Kalau memang begitu, saya deret, saya malu dengan kehendak Tuhan sama malaikat. Ya udah, aku akan kembali. Bagaimana ini? Rasanya seperti disambar petir saja. Padahal saya baru tunangan. Nanti lalu bagaimana kata orang kalau saya melahirkan? Dikira wanitanya benar saya. Tetapi yang sebagaimana saya harus manut kepada kehendak Tuhan, harus nurut kepada kehendak Tuhan. Aku mau menemui Kak Yusuf. Rasanya kok hati saya tidak enak, berdebar-debar. Ada apa ini ya? Saya dengar berita, dengar isu bahwa Maria mengandung, padahal kita masih berpacaran, masih bertunangan. Betapa aibnya jika kita nanti punya pacaran, punya tunangan yang berbuat selingkuh. Ya Tuhan, kuatkanlah diriku. Bagaimana saya harus melakukan ini ya Tuhan? Dalam gelisah, si Yusuf merasa ingin memutuskan hubungan dengan Maria. Tetapi ketika Sang Yusuf sedang tidur, datanglah malaikat Gabriel menemui Sang Yusuf supaya tidak memutuskan. Saya tahu bahwa kamu
gelisah hatimu. Aku kasih tahu bahwa Maria mengandung bukan karena selingkuh atau bukan karena hubungan suami istri, tetapi memang Maria adalah berkenan kepada Allah dan dipakai oleh Allah untuk jalan kelahiran Sang Mesias, Sang Yesus. Maka bawalah si Maria untuk pergi ke Yerusalem selalu Betlehem, di sanalah Maria akan melahirkan. Akhirnya Yusuf tidak jadi sesuai rencana dengan memutuskan tunangannya dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk malaikat. Kakang Yusuf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Kakang Yusuf mendengar isu, mendengar hoak, mendengar kabar yang tidak enak. Iya Maria, saya juga sudah memikirkan hal itu dan saya gelisah. Barusan saya kedatangan sang malaikat bahwa memang kamu berkenan kepada Allah, engkau wanita yang baik, yang taat, akan dipakai Allah untuk kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ya kakak, mari kita tunggu waktu untuk melahirkan. Kita pergi ke Betlehem kakak. Ayo di. Di kerajaan Galilea, Sang Herodes sedang memikirkan nasihat sang ujung-ujung bahwa ada seorang bayi lahir yang akan menjadi raja menggantikannya. Kedatanganlah 3 para majus yang dari timur. Sang raja, apa benar di sini ada bayi yang baru lahir? Bayi baru lahir, ya bayi itu akan menjadi besar dan akan memerintah kerajaan. Hei, kamu jangan sembrono. Di Galilea hanya Herodes yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Tidak ada orang lain yang harus menggantikan. Enggak ada pilkada. Kamu jangan copetan ya. Memang kamu dapat berita dari mana? Saya membaca dari kitab Perjanjian Lama bahwa di Betlehem akan lahir seorang bayi yang akan menjadi besar, yang akan menjadi raja yang memerintah kerajaan Israel. Hei, berita itu benar atau tidak?
Kami percaya pada kitab perjanjian lama. Ya udah, kamu cari, nanti kamu ketemu, kamu balik lewat sini lagi, nanti saya akan mencari dan menyembah kepada bayi itu. Biasa saja, kami mohon pamit. Bahaya ini, nanti kalau ada bayi lain kan akan kembali lagi kedudukanku, akan saya pakai taktik politik. Nanti kalau saya perintahkan untuk membunuh bayi yang bawah 2 tahun, bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun harus dibunuh supaya tidak ada raja yang baru yang menggantikan saya. Saya kok belum datang ya? Aku muncul Kang. Oh, ini berita yang diberitahukan malaikat bahwa kita sudah menemukan bayi Yesus. Tuhan, apakah ini benar bayi Yesus? Iya saudara, ini memang bayi Yesus yang barusan saya lahirkan. Iya, inilah bayi Yesus, anak Maria, oleh karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Datanglah para majus yang dari timur yang mencari Tuhan. Saya mengaturkan terima kasih sudah bertemu dengan bayi Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, oleh Nabi Mika, oleh para nabi yang sudah dibacakan oleh ibu guru tadi. Iya di sana, inilah bayi Yesus yang sudah lahir, yang diberitahukan oleh malaikat. Mohon berkenan untuk menerima persembahan saya berupa emas. Terima kasih Sang Pendeta. Emas melambangkan harga diri dipersembahkan oleh para majus. Saya mempersembahkan temannya. Saling duduk. Ya, saya terima. Temannya melambangkan bau. Satu lagi, saya mempersembahkan mor. Ya, saudara, terima kasih atas persembahannya. Inilah sukacita yang kita rasakan di hari Natal bersama teman-teman SD Bakti yang kita rayakan hari ini. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan kembali ke tempat saya.
cerita yang